Hai semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel kesayangan kita, channel Bimbel Lucky. Bimbel Lucky, we commit to support your success. Sudah memasuki bulan Juni, di bulan Juni ada salah satu peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa lahirnya Pancasila. Nah, di video kali ini, Kak Arisa akan memberitahu ke teman-teman 3 tokoh perumus dasar negara Pancasila. Langsung aja yuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu 3 tokoh perumus dasar negara Pancasila? Ya, 3 tokoh perumus dasar negara Pancasila adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Untuk lebih mengenal profil ketiga tokoh tersebut, yuk langsung aja simak video berikutnya. Yang pertama ada tokoh Muhammad Yamin. Muhammad Yamin dilahirkan di Sawah Lunto pada tanggal 23 Agustus tahun 1903. Sawah Lunto adalah sebuah kota madya di daerah Sumatera Barat yang juga dikenal sebagai kota tambang. Letaknya di suatu lembah yang dikelilingi bukit-bukit. Muhammad Yamin merupakan putra dari Usman Baginda Khatib dan Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya bekerja sebagai matri kopi pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Muhammad Yamin sendiri menikah dengan Raden Ajeng Sundari Metro Amojo pada tahun 1934. Beliau dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Dang Rehadian Sinajangsih Yamin. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Muhammad Yamin adalah membaca dan menulis. Berbagai jabatan yang harus dipikulnya tidak memadamkan dan melumpuhkan gairahnya untuk menulis. Yamin memiliki intelektual kecerdasan yang luar biasa. Hal ini terlihat dari penguasaannya yang tidak hanya dalam di bidang hukum, tetapi juga dalam ilmu sejarah dan sastra. Buku-buku hasil karya tangan Muhammad Yamin adalah sebagai berikut: Ken Arok dan Ken Dedes, Tanah Air yang berisikan kumpulan puisi, Tan Malaka, Gajah Mada, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Kebudayaan Asia Afrika, dan 6.000 Tahun Sang Merah Putih. Di dalam membuat rumusan Pancasila, Muhammad Yamin memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Yang pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Isinya sebagai berikut: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lanjut, kita ada tokoh Dr. Supomo. Supomo lahir di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 22 Januari tahun 1903. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wignodipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kasunaan Surakarta Hadiningrat. Kendati terlahir ningrat, Supomo tak memiliki jiwa feodal seperti keluarga kepala daerah umumnya. Ia digambarkan sebagai anak yang sederhana dan rendah hati. Pada saat usia 21 tahun, Supomo mengejar cita-citanya menjadi ahli hukum dengan menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universiteit Leiden. Ia memperdalam diri dalam peminatan hukum adat. Di sana, Supomo juga bergabung dengan organisasi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Perkumpulan yang berubah menjadi organisasi politik itu mengajarkan nilai-nilai pergerakan untuk kemerdekaan kepada Supomo.
Nah, memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun 1942, Supomo melakoni peran baru sebagai Mahkamah Agung dan anggota Panitia Hukum dan Tata Negara. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Kepala Departemen Kehakiman. Supomo menerima pekerjaan itu karena di era pendudukan Jepang, para pejuang memilih tak melawan dan kooperatif dengan militer Jepang yang keras. Jepang yang awalnya diharapkan sebagai saudara dari timur yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan, malah membuat kehidupan rakyat Indonesia makin terpuruk. Usulan untuk perumusan Pancasila yang disampaikan Supomo dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945 sebagai berikut. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir ada tokoh Insinyur Soekarno. Soekarno dilahirkan pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Soekarno merupakan sosok pribadi yang sintesis, yaitu perpaduan dari keturunan Jawa, Bali. Ayahnya, Raden Sukemi, adalah seorang bangsawan rendahan dan seorang guru di sebuah sekolah pendidikan negeri Bumiputra di Bali. Di sana, ia menikah dengan Ida Ayu Nyoman Rai, seorang bangsawan dari kasta Brahmana. Ketika Soekarno masih kecil, ia juga diasuh oleh pembantunya yang bernama Sarinah. Nah, Sarinah inilah yang memberi kenangan mendalam kepada Soekarno. Di samping Sarinah sangat mengasihi Soekarno, ia juga menanamkan pengaruh pada Soekarno untuk belajar mencintai rakyat jelata. Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia merupakan buah pemikiran Soekarno pada tahun 1945. Pada tahun tersebut, Soekarno terlibat aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan Jepang yang beranggotakan 67 orang. Dalam sidang tersebut, pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang perumusan Pancasila yang sangat plural dan akomodatif tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Gagasan-gagasan tersebut adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno memiliki prinsip dasar atau pedoman untuk berpikir atau bertindak dalam menuangkan ide-ide dengan benar dan tepat, yakni yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme yang tidak bersifat chauvinisme adalah sebuah paham yang berperi kemanusiaan dan tidak meremehkan bangsa lain. Yang kedua, internasionalisme yang bukan kosmopolitanisme yang menginginkan adanya kebangsaan. Dalam hal ini, internasionalisme erat kaitannya dengan nasionalisme. Yang ketiga, dasar mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang kuat. Keempat, kesejahteraan dengan prinsip tidak akan ada kemiskinan di Indonesia yang merdeka. Dan yang terakhir, kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini dimaksudkan Soekarno agar bangsa Indonesia itu bertuhan dengan memberi kebebasan kepada setiap orang untuk menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Nah, itu tadi penjelasan secara singkat ketiga tokoh rumus dasar negara Pancasila. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin mengetahui topik secara mendalam, silahkan request di kolom apakah kamu tahu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!